Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan jalan-jalan hidupnya. Ada banyak umat Tuhan terus menemukan sukacita, pengharapan dalam mengiring Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat dari kita mendengarkan firman Tuhan timbul iman. Dan iman itu yang memampukan kita untuk tetap terus percaya sekalipun kita belum melihatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di saat yang indah ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari boleh kami lewati, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dan kembali saat yang indah, kami rindu untuk membuka hati kami, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kami yang merenungkan firman senantiasa dibersihkan hati kami, sehingga semakin hari kami semakin diperbaharui. Pikiran kami, hati kami, tindakan kami, perkataan kami diperbaharui, dibersihkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, sampaikan sesuatu ya Roh Kudus bagi masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 54 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, saya mau setiap kita perhatikan betul akan hal ini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Saudara sampai di sini dulu. Iya kan? Lihat, Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain. Tapi tahukah saudara, selalu ada orang-orang yang memberitahukan kepada Saul, Daud di sini nih. Daud sedang ada bersama-sama dengan kami nih. Daud bersembunyi di gunung ini nih. Daud ada di kota ini. Saudaraku, di mana Daud ada, selalu ada yang memberitahukan kepada Saul. Mungkin setiap kita berkata, mana pertolongan Tuhan? Minimal dibiarin kayak gitu Daud, biar hidupnya tenang. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud sendiri menyadari hal ini. Sehingga akhirnya dia pernah mengatakan, tertindas itu baik bagiku, sehingga aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Daud menyadari bahwa lari dari satu tempat ke tempat yang lain itu membuktikan bahwa dirinya membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia perlukan pertolongan Tuhan, dia perlukan anugerah Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ketiga, saudara perhatikan di ayat yang ketiga dari Mazmur 54 ini, Daud bilang begini, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu." Daud menyadari tempat teraman adalah Allah. Haleluya. Hanya dekat Allahku, aku kuat, aku tenang, aku aman. Amin. Daud menyadari tempat persembunyian yang terbaik adalah Allah. Tempat perteduhan yang terbaik adalah Allah. Tempat persembunyian, tempat perlindungan, tempat di mana yang paling aman itu adalah ketika kita dekat dengan Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang hari-hari ini menjadi kesusahan? Apa yang menjadi hari-hari ini menjadi permasalahan, pergumulanmu? Alkitab sudah membentangkan segala sesuatunya baik dalam setiap kesaksian-kesaksian hamba Tuhan, yang mengajarkan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, kemanapun kita pergi melangkah, sadarlah dan ingatlah, tempat yang teraman, tempat yang terbaik, tempat yang terindah adalah dekat dengan Tuhan. Engkau mau lari kemanapun,
masalah bisa mengejar. Engkau mau bersembunyi di tempat manapun, selalu ada pergumulan yang ada dalam kehidupan. Daud menyadari hal itu, saudaraku. Dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain. Namun tetap aja ada orang yang memberitahukan kepada Saul, Daud ada di situ. Itu sebabnya Daud mengucapkan, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu." Hari ini kita diingat tempat yang terindah, tempat yang terbaik, tempat yang membuat kita aman adalah tatkala kita dekat dengan Tuhan. Di bawah kepak sayap Tuhan kita berlindung. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, apapun yang membuat engkau takut, yang membuat engkau khawatir, hari ini mesti engkau ingat, kita hanya aman tatkala kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dapatkan kekuatan. Tatkala kita dekat dengan Tuhan, kita dapatkan penghiburan. Tatkala kita dekat dengan Tuhan, kita dapatkan pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan sumber segala sesuatu. Saudara ingat ketika Yesus mengatakan bahwa kita diutus seperti domba tengah-tengah kawanan serigala. Itu membuktikan bahwa yang perlu kita lakukan adalah dekat dengan Sang Gembala. Gembala agung kita, Yesus Kristus. Kita adalah domba-dombanya. Domba tidak bisa memiliki kekuatan apapun untuk bertahan hidup, untuk melawan setiap serangan-serangan terjadi di luar. Domba hanya membutuhkan pertolongan ketika membutuhkan keselamatan, ketika mereka dekat dengan gembalanya. Itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus membuat kita aman. Tuhan Yesus yang memagari kita, melindungi kita, melingkupi kita, meluputkan kita dari segala yang jahat. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, selama kita tinggal di muka bumi ini, masalah akan datang silih berganti. Engkau mau lari kemanapun, kau temukan masalah. Engkau mau sembunyi dimanapun, kau temukan masalah. Namun tatkala kita dekat dengan Tuhan, sekalipun ada masalah, kita aman. Sama-sama bilang sama saya, dekat Tuhan saya aman. Sekalipun ada pergumulan, tatkala kita dekat dengan Tuhan, kita tenang. Sekalipun ada masalah, tantangan, pergumulan apapun yang menimpa hidup kita, tatkala kita dekat dengan Tuhan, ada sukacita yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Kuncinya satu, dekat dengan Tuhan. Itu adalah tempat yang teraman, tempat yang terbaik, tempat yang mendatangkan damai sejahtera. Amin, saudara. Itu sebabnya kenapa kita perlu mengambil waktu untuk bersaat teduh. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sepanjang hari ini. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi landasan kita menjalani hari-hari hidup kita. Tempat yang teraman, tempat yang terbaik adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan kebenaran firman-Mu, bahwa selama kami ada di muka bumi ini, kami tahu akan ada badai demi badai, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, terus datang silih berganti dalam hidup kami. Tapi hari ini kami diingatkan tempat yang teraman supaya kami siap menghadapi setiap masalah ini adalah ketika kami dekat dengan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk bertahan menghadapi badai. Tuhanlah yang membuat kaki kami kuat untuk tetap berdiri ketika kami diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Ampuni kami kalau seringkali kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami kalau anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, kami semua, ya Allah, seringkali merasa kami bisa, kami sanggup, kami kuat di luar Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, hanya Engkau, ya Allah, tempat keselamatan kami. Hanya Engkau yang memberikan keadilan kepada kami karena keperkasaan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Biar setiap kami menyadari, biarlah hidup kami selalu semakin dekat dengan Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan, semakin erat, semakin intim dengan Bapa. Nah, itu yang menjadi kerinduan kami. Bapa, berkati setiap umat Tuhan, mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus.
disampaikan firman, disembuhkan mereka yang berbeban berat, mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.